Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab kesetimbangan dan dinamika rotasi. Secara khusus pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang momen inersia. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Silahkan siapkan alat tulisnya. Dan mari kita kaji momen inersia ini dengan antusias. Baik Ananda sekalian, kita sudah memahami sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, momen gaya adalah penyebab benda berotasi. Ketika momen gaya terus bekerja pada suatu benda yang berputar atau mengalami rotasi, maka tentu saja benda itu akan mengalami percepatan sudut. Nah, ini berarti momen gaya sebanding dengan percepatan sudut. Nah, untuk membuktikan konsep ini, apakah benar momen gaya sebanding dengan percepatan sudut? Mari kita telaah sejenak apa hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Nah, baik. Bagaimana sih hubungan momen gaya dengan percepatan sudut? Untuk memahaminya, kita tinjau misalnya ada sebuah partikel M. Sedemikian rupa, partikel ini berotasi akibat ada momen gaya, ya, yang bekerja padanya. Nah, kita tahu bahwa momen gaya yang bekerja pada sebuah benda itu adalah gaya dikali dengan lengannya. Nah, bila kemudian benda ini terus-menerus mendapatkan momen gaya, ya, tentu benda ini berputar dan dia akan mengalami percepatan sudut tertentu. Nah, sebagaimana yang kita pelajari di dalam gerak melingkar pada materi kelas 10 sebelumnya, kita tahu bahwa ya percepatan tangensial yang dialami oleh beban atau benda M itu sama dengan percepatan sudutnya dikali dengan jari-jari. Nah, persamaan ini apabila kita kaitkan dengan hukum 2 Newton, kita bisa tuliskan seperti ini, bahwa F sama dengan massa kali percepatan tangensial. Nah, ketika kita uraikan, F sama dengan massa, percepatan tangensial itu apa? Alpha kali R, ya, percepatan sudut kali jari-jari. Nah, bila ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan dengan R, maka kita peroleh di sebelah kiri F kali R. Sedangkan di sebelah kanan M kali alpha kali R ini menjadi M R kuadrat kali alpha. Nah, tampak bahwa F kali R itu tiada lain adalah momen gaya, sehingga bagian yang ini bisa kita ganti menjadi tau atau momen gaya. Nah, sedangkan MR kuadrat itu adalah notasi untuk besaran momen inersia, ya. Ini adalah momen inersia benda titik, ya. Momen inersia benda titik atau partikel. Nah, sehingga notasi persamaan yang terakhir ini bisa kita ganti menjadi apa? Tau sama dengan I dikali dengan alpha. Jadi tampak
bahwa pada persamaan yang terakhir ini kita bisa melihat adanya hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut, bahkan hubungan momen gaya dengan momen inersia sekaligus. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa momen gaya sebanding dengan percepatan sudut. Semakin besar percepatan sudut, itu tandanya momen gayanya semakin besar. Nah, bagaimana bila sistemnya terdiri dari beberapa partikel, ya? Kita buat di sini untuk beberapa partikel. Ya. Misalkan di sini ada benda pertama, lalu benda ini berroutasi ya, sedemikian rupa. Ada benda yang kedua, benda yang ketiga, dan seterusnya. Masing-masing benda ini, benda titik ini punya massa. Nah, ketika benda ini berotasi pada poros yang sama sedemikian rupa, maka sebenarnya kalau kita diminta untuk menghitung momen inersia sistem benda yang berputar ini, kita bisa buat bahwa I total itu adalah resultan dari momen inersia masing-masing, yaitu M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat. Jadi kalau misalnya ada nanti terdiri dari beberapa benda sejumlah N, maka momen inersia totalnya bisa kita tuliskan dengan notasi sigma I mulai dari 1 sampai N bendanya dikali dengan MI kali RI kuadrat. Jadi ini adalah momen inersia untuk beberapa benda partikel ya. Itu. Nah, dengan demikian momen gayanya juga kita bisa tuliskan bahwa sigma momen gaya itu akan sama dengan momen inersia kali dengan percepatan sudutnya. Nah, tampak sekali di dalam persamaan ini ya, kita bisa menganalogikan ya betapa memang persamaan ini mirip dengan pernyataan dari hukum 2 Newton ya. Kalau pada hukum 2 Newton kita mengenal ada gaya, maka pada benda berotasi itu ada sigma momen gaya. Kalau pada gerak translasi ada massa, maka pada gerak rotasi ada momen inersia. Kalau pada gerak translasi ada percepatan linier, maka pada gerak rotasi ada percepatan sudut. Nah, ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa ternyata momen gaya itu punya hubungan antara momen inersia dan juga percepatan sudutnya.